Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu setia menyimak kajian ABM, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang belum bergabung bisa menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hukum berwudu itu adalah sunnah. Hukum wudu itu adalah sunnah. Ketika kita mau melakukan ibadah yang wajib, maka hukum wudu itu menjadi wajib. Karena ada kaid dalam kitab Waraqat, ma la yatimul wujub illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak akan sempurna dengan sesuatu itu, sesuatu yang wajib tidak akan sempurna dengan perkara itu, maka hukum perkara itu adalah wajib. Maka dengan itu, berwudu tergantung ibadah yang akan kita lakukan. Ketika kita mau memegang Al-Quran, sehingga tidak boleh memegang Al-Quran ketika kita tidak mempunyai wudu. Maka dengan itu hukum wudu sebelum memegang Al-Quran adalah wajib. Kemudian kita mau melakukan sholat, sholat itu tidak akan sah jika kita tidak berwudu, maka wudu itu menjadi fardu. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis la sholata liman la wudu'a lahu, tidak sah sholatnya untuk orang yang tidak berwudu terlebih dahulu. Maka ikhwan fillah harus mengetahui fardu wudu, kemudian harus mengetahui syarat-syarat wudu, yang mana diantaranya sebelum berwudu anggota wudu harus terbebas, harus bersih dari sesuatu yang akan menghalangi datangnya air pada kulit kita, dan harus bersih dari sesuatu yang akan merubah air ketika air itu jatuh pada tangan kita. Nah, sehingga orang yang tidak memperhatikan wudunya, maka ibadahnya kadang-kadang akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada suatu kisah tentang dua orang yang berbeda dalam menjalin kehidupan di sehari-harinya. Yang satu adalah lelaki yang kaya raya, yang sibuk bekerja keras demi keluarganya. Kerja keras lelaki itu tidak sia-sia, sebab hidupnya menjadi sejahtera, anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik, dan kebutuhan keluarganya tercukupi. Sedangkan satu lagi adalah perempuan miskin yang menghabiskan waktu untuk menjalani ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perempuan miskin itu tidak mempunyai harta berharga selain sebuah bejana yang berisi persediaan air wudhu. Hanya bejana itulah harta yang bisa dilihat oleh tetangganya. Air wudhu adalah harta yang membuat perempuan itu bangga dalam hidupnya yang serba pas-pasan. Sekali waktu ada seseorang yang mengambil wudhu dari bejana berharga milik perempuan itu. Kemudian perempuan itu berkata di dalam hatinya, kalau air itu habis, lantas bagaimana saya akan berwudu dan menunaikan sholat sunnah nanti malam. Dikisahkan setelah kedua orang itu meninggal dunia, keadaannya tidaklah seperti yang tampak dalam sehari-harinya. Sang lelaki kaya raya itu mendapatkan kenikmatan surga, sementara si perempuan yang suka beribadah itu merasakan betapa panasnya api neraka. Mungkin ikhwan fillah akan kaget, apa sebabnya orang yang rajin beribadah tetapi bisa merasakan panasnya api neraka? Maka simaklah dengan baik-baik. Ternyata lelaki bergelimangan harta tersebut menerima kemuliaan karena perilaku zuhudnya dari harta duniawi. Harta yang menumpuk tidak lantas membuat lelaki itu berenang dalam kolam kemewahan, dalam cinta dunia serta kebakhilan. Apa yang
dipunyai lelaki itu semata-mata untuk kebutuhan hidup dan bekal dalam perjalanan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelaki itu melakukan kejuhudan di dalam hatinya sehingga Allah menyukai orang yang juhud dalam kehidupan dunia. Penglihatan hidup seperti itu justru tidak dimiliki si perempuan miskin yang rajin beribadah itu. Hidup si perempuan yang serba pas-pasan justru malah menjerumuskan hatinya pada cinta akan benda yang hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi perempuan itu tidak mampu merelakan air dalam bejananya yang dipakai orang lain walau dengan alasan untuk beribadah. Rasa tidak ikhlas itu menjadikan sebab hidup perempuan itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada keterangan al-bakhil aduwullah walau kana abidan. Orang yang kikir, orang yang pelit menjadi musuh Allah meskipun orang tersebut rajin beribadah. Maka orang itu, perempuan itu masuk neraka karena air wudhu, karena dia tidak ikhlas ketika air wudhunya dipakai oleh orang lain. Bahkan ada di dalam kitab Irsyadul Ibad, ada perempuan yang rajin beribadah, ada perempuan yang rajin puasa, tetapi ketika di akhirat nanti perempuan tersebut masuk neraka ternyata karena perempuan itu tidak memerhatikan orang di sekitarnya. Dia hanya fokus beribadah tetapi tidak memperlihatkan, memperhatikan tetangga-tetangganya. Maka dengan itu ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping kita taat beribadah kepada Allah, kita harus memperbaiki hablum minanas. Karena ketika seseorang memperbaiki hablum minallah tetapi tidak memperbaiki hablum minanas, maka bisa menjadi sebab orang itu akan celaka dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, orang itu memperbaiki hablum minanas kemudian tidak memperbaiki hablum minallah, maka orang tersebut akan celaka dunia dan akhirat. Yang baik itu ikhwan fillah, orang yang memperbaiki hablum minallah kemudian memperbaiki hablum minanas. Nah, orang yang seperti itu akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Dan semoga kita semua dijadikan hamba-hamba yang selalu memperbaiki hablum minallah dan hablum minanas. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.